Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Ayat ini artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai sekalian orang beriman, udhkurullaha dzikran katsiran, banyak-banyaklah mengingat Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan sucikan Allah sepanjang pagi dan petang. Jadi menurut Sayyidina Abdullah bin Abbas, seluruh amalan itu berjarak. Duhur, salat duhur ke asar berjarak, maghrib ke isya sampai ke subuh, semua amalan berjarak. Sampai haji setahun sekali. Tapi begitu mengingat Allah, kita disuruh 24 jam mengingat Allah. Itu berarti rahasia besar itu dalam ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Mau makan suruh baca bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur suruh baca bismillah. Mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, naik kendaraan, semuanya kita suruh ingat Allah Subhanahu wa taala dalam 24 jam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'udu qaumun, tidaklah satu kaum duduk bersama-sama seperti kita ini, yadhkurun Allah, mengingat Allah, illa hafathumul malaika, kecuali mereka diliputi oleh para malaikat. Malaikat sama kita ini. Ghasyadhumur rahmah, dicurahkan kepada mereka rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun di antara kepada mereka ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah membanggakan mereka di sekitar para malaikatnya. Jadi kalau kita duduk berzikir, la ilaha illallah, kemudian tenang, tentram, damai, bukan enggak ada apa-apa itu. Itu karena malaikat turun bersama kita. Allah turunkan ketenangan kepada kita. Cuman kita enggak melihat. Kita enggak bicara sekarang masalah malaikat, alam gaib, masuk di alam nyata. Angin ini AC sejuk ya. Bentuknya kayak apa itu? Enggak ada. Enggak kelihatan. Jadi kita lagi duduk tenang begini, kemudian ada yang masuk satu orang. Assalamualaikum. Berubah enggak situasi? Situasi berubah karena adanya unsur yang masuk. Jadi waktu kita berzikir, itu malaikat bersama kita, Allah bersama kita, tenang, tentram. Karena itu orang-orang soleh tidak tunggu waktu di masjid saja, tidak tunggu majlis zikir, di mana saja dia berjalan, selalu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, karena itu dalam kesempatan singkat ini saya akan bahas sedikit tentang fadilah zikir. Fadilah zikir ini banyak dahsyat. Satu di antaranya, dengan kita berzikir kita dapat an-nur, dapat cahaya. Cahaya yang bagaimana? Manusia ini hidup ada dua alam. Ada alam zahir, ada alam nyata. Setiap kita punya alam nyata, masing-masing kita bisa lihat. Tetapi alam zahir batin kita semua tidak akan bisa melihat. Kita masing-masing. Saya tidak tahu di hati Bapak masing-masing apa. Itu alam batin Bapak. Nah, alam zahir kita banyak kebutuhannya. Butuh makan. Alam nyata kita, alam materi kita, butuh kebutuhan materi, butuh makan, butuh minum, butuh semua. Di antara kebutuhannya, alam zahir kita butuh lampu, butuh cahaya. Sampean, Bapak, sampean melihat pakai apa? Saya melihat pakai mata. Kalau lampunya saya matikan, tidak bisa melihat. Meskipun kita punya mata, tapi kalau kita enggak ada bercahaya, kita enggak bisa melihat. Ada lagi mata hati. Meskipun punya mata hati, tapi kalau hatinya enggak ada bercahaya,
hatinya tidak bisa melihat. Karena itu Al-Imam Syadzili mengatakan, untuk melihat yang zahir, melihat yang nyata, seperti di sini ada karpet hijau, ada dinding warna krem, ada meja warna furniture. Untuk melihat yang nyata ini dibutuhkan cahaya yang nyata, seperti neon, seperti lampu-lampu yang cahayanya bisa dilihat dengan mata nyata. Cahayanya bisa dilihat, neonnya bisa kita lihat. Untuk yang batin butuh cahaya yang batin, yang cahayanya nggak bisa dilihat dengan mata nyata, tapi hanya bisa dilihat dengan mata batin. Jadi kalau batinnya dapat cahaya, batinnya bisa terang, terang, damai, bisa melihat akhirat sebenarnya. Allahumma salli ala Muhammad. Terang, kelihatan orang-orang yang dapat cahaya hatinya, hidupnya terang, damai, tentram, tidak bingung urusan dunia ini, nggak pusing. Pagi terang, malam gelap, biasa aja. Memang begitu keadaan dunia. Tapi kenapa malam kapan kita malam kita pusing? Kalau malamnya nggak dapat cahaya, malamnya lampu mati, PLN mati, nah pusing kita. Begitu juga hidup, ada senang, ada susah. Kapan kita susah? Kalau menghadapi susah, kalau waktu susah nggak dapat cahaya Allah, na'udzubillah, amin. Nah, cahaya ini nggak bisa didapat di tepian, nggak bisa didapat di mall. Kalaupun bisa juga karena kalau kita berbuat baik. Tapi cahaya ini hanya bisa didapat di dalam ibadah kepada Allah, di masjid, di majlis ta'lim, di musalla, di acara maulid, di rumah, di mana saja. Karena beruntunglah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dia dapat cahaya, dia terang hatinya. Amin ya rabbal. Itu diantara fadilah daripada zikir, dapat cahaya. Fadilah zikir banyak, ada kitabnya, namanya Al-Adhkar, yang ditulis Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Imam An-Nawawi, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, khusus kitab zikir, fadilah zikir. Nah, dalam kesempatan singkat ini sedikitlah kita bahas. Di antara fadilah zikir yang terbesar adalah ma'iyatullah. Orang kalau berzikir berarti dia lagi bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mahal. Dapat cahaya, dapat macam-macam. Yang paling tinggi adalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu hadis dikatakan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan perasaan hambaku kepadaku. Kalau dia berasa aku senang sama dia, aku senang sama dia. Kalau dia berasa aku marah sama dia, aku marah sama dia. Tapi bab ini punya pembahasan sendiri. Dan aku wa ana ma'ahu idza huwa dzakarani. Dan aku bersamanya saat dia mengingatku, bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik, supaya lebih jelas kita sedikit bahas tentang bersama Allah. Kalau kita bersama Allah, pertanyaannya, Allah itu siapa? Apa yang di masjid-masjid itu ada tulisan alif, lam, ha, itu Allah. Itu namanya lafzul jalalah, lafaz yang menunjukkan nama zat Allah. Allah itu siapa? Dalam satu hadis dikatakan maknanya, nanti orang kalau udah masuk surga, khusus bagi ahli surga saja. Khusus ahli surga. Setelah diberikan kenikmatan yang tidak terbayangkan, nikmatnya baru dikasih satu nikmat tertinggi, yaitu melihat wajah Allah, melihat penciptanya Allah Subhanahu wa taala, melihat pencipta segala keindahan. Saat seseorang itu melihat penciptanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebahagiaan melewati itu, enggak ada. Kalau di dunia, bisakah kita melihat Allah? Bisa. Melihat pakai cahaya tadi itu, pakai cahaya hati tadi itu, pakai mata hati tadi itu, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dunia ini Allah berikan dua ayat besar. Ayat artinya tanda, tanda artinya arah. Kalau ada arah panah, balik papan 125 kilo,
Anda ikuti panah terus tuh. Anda sampai Balikpapan. Itu ayat. Nah, di dunia diberikan 2 ayat. Ayat besar. Satu namanya ayat syariah, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Itu kalau Anda pelajari, Anda bisa melihat kebesaran Allah di situ. Yang kedua, alam semesta. Yang Al-Quran, saya nggak akan bahas surah-surah dalam Al-Quran, tapi sekilas saja. Di dalam Al-Quran ada surah yang diawali dengan huruf abjad, seperti surat Al-Baqarah. Diawali dengan huruf Alif Lam Mim, Yasin, Alif Lam Ra, Qaf, dan lain seterusnya. Menghadapi huruf-huruf itu saja, para sahabat Nabi sampai sekarang ini ulama terbagi 2. Ada yang sekelompok mengatakan ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat samar. Kami tidak berani menafsirkan. Kami kembalikan hanya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menafsirkan pun berbeda pendapat. Ada yang menafsirkan Alif Lam Mim yang mengawali surah Al-Baqarah. Alif ringkasan nama Allah, Lam ringkasan nama Jibril, Mim ringkasan nama Muhammad. Artinya Al-Quran dari Allah lewat malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Nah, banyak. Terakhir ini ada seorang doktor, namanya Dr. Rosyad Khalifah. Dia termasuk ulama yang menafsirkan. Dia mengadakan penelitian. Jadi surah-surah yang diawali huruf abjad, dihitung hurufnya. Seperti surat Al-Baqarah, diawali huruf Alif Lam Mim. Dihitung hurufnya, berapa huruf alif di surah Al-Baqarah, berapa huruf ba di surah Al-Baqarah, sampai ya. Ternyata beliau mendapatkan urutan pertama terbanyak di surat Al-Baqarah huruf alif. Urutan kedua huruf lam. Urutan ketiga huruf mim. Subhanallah. Ada lagi surat Qaf. Ternyata di surat Qaf itu huruf terbanyak huruf Qaf. Itu kalau orang manusia disuruh nulis cerita 300 lembar, kemudian huruf tertentu A, C, D, harus yang A lebih banyak, C, D. Tidak bakal selesai sampai kiamat itu. Itu menunjukkan betapa mukjizatnya sehingga di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang sifatnya tantangan berlaku sampai hari kiamat. Berlaku sampai hari kiamat. Ditantang itu orang yang percaya Al-Quran. Jadi ditantang yang tidak percaya Al-Quran. Wa ikuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Lalu kalian ragu wahai ahli sastra Arab bahwa Al-Quran ini buatan manusia, bukan wahyu Allah. Fa'tu bi suratin min mithlihi. Buat satu surah saja seperti Al-Quran. Fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau, walan taf'alu, lan itu harfu nafil istimrar. Huruf selamanya tidak bakal bisa, menunjukkan ketidakbisaan selama-lamanya. Walan taf'alu fattaqun nar. Kalau kalian tidak mampu membuat satu surah dan kalian tidak bakal mampu, jagalah diri kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu bara. Batu bara baru kita tahu sekarang. 1444 tahun yang lalu sudah ada kalimat batu bara di Al-Quran. Kok bisa tahu batu bara di Al-Quran? Yang bikin batu bara itulah yang mewahyukan Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu dari sisi karena itu Al-Quran ini mukjizat, sesuatu yang tidak di luar kemampuan manusia. Orang yang membacanya tidak paham saja bisa nangis. Itu kan satu yang aneh. Nah, karena itu jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Yang kedua, ayat alam. Alam semesta ini ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kalau kita melihat dengan cahaya Allah, kita melihat dengan kita tafakkur, memikirkan, maka kita akan melihat kebesaran Allah. Bapak-bapak tahu buah kelapa? Tahu? Buah kelapa? Kalau nggak tahu itu namanya keterlaluan.
Setelah kulit kelapa ada sabut kelapa. Setelah sabut kelapa ada batok kelapa. Setelah batok kelapa ada daging kelapa. Yang paling dalam air kelapa. Pertanyaannya itu airnya dulu apa batoknya dulu? Ente pikirin sampai kotak. Oh itu di dalamnya ada pengampunan nanti mencair. Kalau pengen ente mana tahu. Kalau itu airnya dulu itu sabut kelapa, dia tidak bisa nampung air, dia berbas. Kalau batoknya dulu, kemudian dagingnya, airnya masuk dari mana? Itu jawabannya cuma satu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la bisa fly, lupa utang-utang. Orang beriman nggak mau fly, nggak usah pakai narkoba, nggak usah. Narkoba itu bukan fly teror dari bawah. Subhanallah. Nah kita kalau berpikir seperti itu, seperti ibadah seribu tahun. Kenapa? Karena seluruh syarat kita beribadah. Kemudian bawah itu tahu bawa manggis pada tangkainya kan? Di atas tangkainya itu, ini tangkai di bawah ini bergambar daun. Kalau daunnya 5 pasti daun. Ya, saya pernah dapat 2, satu kecil, satu besar. Saya hitung satunya 7, daunnya 7. Saya buat sama-sama. Yang gambar siapa? Subhanallah. Kemudian kita buka kulitnya merah. Kulitnya ini kalau diproses jadi herbal, buat obat. Dalamnya putih. Yang ngecat siapa? Makanya Al-Quran ini kita disuruh afala tatafakkaru, afala ta'qilun, afala tadabbaru. Terus rasanya manis kan? Manis. Kita kalau mau bikin teh, mau masak teh, kita ambil gelas, kita kasih teh, kita ambil gula dari lemari, kita garuk gula, kita kasih air panas, baru kita aduk. Jangan langsung diminum, nanti mulutnya bermasalah. Begitu hangat kita minum, manis nggak? Manis. Ini teh sebelum manis, gulanya di lemari. Manggis sebelum manis, gulanya di mana? Subhanallah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di diri kamu ada tanda-tanda kebesaran. Kita ini mulai berambut kita sampai ujung kaki kita, semua ayat dari Allah. Kalau tumbuh di kepala namanya rambut, ya kan? Kalau di kepala alis, kumis, semuanya rambut, satu bahan rambut. Kalau tumbuh di kepala memanjang terus, kemudian kita potong pada waktu tertentu untuk menjaga kerapiannya. Tapi kalau tumbuh di atas mata kita, memanjang kepada kepanjangan tertentu, kemudian berhenti. Yang berhenti kan siapa? Kalau nggak berhenti jadi apa? Jadi mak lampir. Ya? Subhanallah. Telinga kita ini tulangnya tipis, kulitnya tipis, elastis, bisa tertutup begini. Anda bayangkan kalau sudah tulangnya tipis, kulitnya tipis, keras seperti peyek, Anda tidur, bangun tidur patah semua telinga Anda. Subhanallah. Hidung kita ini lubangnya menghadap ke bawah semua. Kalau dia menghadap ke atas, bukan Antasari saja yang banjir, hidung kita banjir
kemudian diangkat oleh ibunya. Ini bayi kalau dia nggak minum bisa mati dia. Untuk mempertahankan hidupnya dia harus minum. Dia menangis. Lama ibunya diangkat, mulutnya disentuhkan ke mata susu ibunya, kemudian dia mengisap, kemudian dia diam. Yang ngajarin siapa? Subhanallah. Kemudian waktu dia sudah besar, dia boleh makan nasi. Allah kirim bahan zat kafur dari tubuhnya ke rumah giginya, namanya gusi tumbuh gigi. Anehnya ya, pengiriman bahan untuk gigi kok tidak salah alamat. Nah, tumbuh giginya di telinga, jadi metal, ya kan? Subhanallah. Begitu tumbuh di giginya, yang belakang tebal, yang depan tipis, yang belakang berfungsi untuk menghancurkan makanan, yang depan untuk potong makanan. Seorang dokter sekolah dari SD sampai SMP, SMA, dokter 20 tahun, spesialis gigi, boleh dia buat gigi KW, boleh perbaiki gigi yang rusak, tapi merubah bentuknya tidak boleh. Yang tebal taruh depan, yang belakang tipis, kacau dan urusan. Jadi itu subhanallah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, jamaah sekalian, mulut kita ini di sini, perut kita kan di sini, kan jauh, kalau makan jauh nih. Kenapa ada mulut kita di sini? Tinggal masuk-masuk. Kalau mulut kita di sini, justru mulut kita di sini pas di bawah lubang hidung kita. Jadi kalau ada makanan yang basi belum sampai ke mulut kita tidak jadi makan. Tapi kalau di sini masuk langsung mulus sakit perut. Subhanallah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dari cipta-ciptaan ini kita bisa melihat Allah. Contoh saja, sebagai penutup sementara, ada satu ciptaan Allah namanya, ya kita bisa kasih nama saja, seperti bintang, namanya Comet Halley. Comet Halley ini seperti bintang kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu yaitu 1450 juta kilometer dibagi 8, itu kecepatan cahaya. Jadi cahaya matahari sampai ke bumi itu 8 menit. Nah, kecepatan cahaya itu sekitar dibagi 8. Berapa atau jumlahnya sudah nggak bisa dihitung. Kecepatan cahaya ini, nah Comet Halley berangkat dari halte pertama sampai baru dengan kecepatan cahaya baru balik ke halte pertama lagi, pernah lewat kawasan Indonesia setelah 360 tahun. Berangkat dari halte pertama dengan kecepatan cahaya baru bisa balik setelah 360 tahun. Dia kira-kira pergi kemana? Kita bayangkan alam Jakarta ini, kita nggak bisa bayangkan. Allah Maha Besar, laisa kamitslihi syai'. Nah di situ kita waktu ketika kita lagi bersama Dia, lagi bersama Yang Maha Kuasa, lagi bersama Yang Maha Besar. Maka dari itu kalau kita benar-benar paham, kita sadar, kita kenal Allah, begitu tak berdoa, sholli fadl Allah merasa. Maka karena itu di antara fadilah zikir ma'iyatullah, bersama Allah, yaitu ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, sama Allah. Maka tidak ada kemuliaan bagi seorang beriman di muka bumi ini kecuali paling mulia saat dia bersama Allah. Kapan dia lagi bersama Allah? Saat dia berzikir. Saat dia berzikir. Lebih top lagi kalau dia bersolawat, karena saat bersolawat dia bersama Allah dan bersama Rasulullah SAW. Itu mungkin yang singkat, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kalau masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, cerita-cerita, kalau bisa dijawab, tidak bisa, wallahu a'lam. Ya, kita cerita-cerita Pak, boleh Pak? Zikir, fadilah zikir. Jemaah yang bertanya, ya, sekarang masih ada waktu.
Ya, ya. Jadi siapa yang ada yang ingin bertanya, silakan. Makanya itu amalan yang paling dahsyat, yang untuk menghadapi seluruh permasalahan. Sebenarnya mudah, amalannya dikit. Kenapa? Karena orang dikit lagi bersama Allah. Siapa bisa colek dia, siapa? Ya kan? Setan kalau mengganggu aku bakal sendiri. Saya pernah menghadapi katanya Ruqyah. Yang namanya manusia kalau ada dia sama nama. Sampai di rumah istri marah-marah apa kata. Saya nggak peduli, saya afiliasi ngaji. Nggak lama tidur yang marah. Banyak kena Ruqyah ya. Bersama Allah tidak ada. Anda kalau mau aman hidup jalan begini, pikir pakai tasbih. Ada kerjaan, pikir. Jangan kasih nganggur. Itu amalan paling besar, tertinggi dan paling murah. Oh, pikir selawat, pikir. Ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa ada. Ya kan ada tanya. Oh iya. Saya sering mendengar di masyarakat itu masalah selawat. Selawat ini ada yang paling tinggi, ada yang masih paling rendah. Jadi saya itu bingung. Jadi yang mana yang selawatnya yang rendah, nilainya ada yang tinggi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, memang salawat ini tinggi dari sisi mana? Dari sisi makna bisa, dari sisi jumlah. Ada karena ada Nabi juga. Kalau kita baca subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar, jadi itu satu. Tapi ada bacaan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi. Hitungannya banyak, begitu. Jadi kalau kita baca, ya Allah berilah sholawat kepada Nabi sejumlah tumbuh-tumbuhan yang bumi yang bisa dapat segitu. Terserah kita saja. Atau kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bisa saja begitu. Atau ada juga sholawat-sholawat yang didapatkan oleh para ulama besar. Ulama ini kan ada yang wali, tingkatan kutub wali. Mereka punya sholawat yang dalam istilahnya tingkatan mereka. Seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasir al-haq wal hadi ila sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatih lima ughliqa. Ya Allah bila selawat bagaimana membuka segala yang tertutup. Dulu gak ada siapa-siapa, hanya Allah. Allah inginkan terbuka dan Allah ingin terkenal, ciptakan Nur Muhammad. Dia membuka Muhammad. Nur Muhammad ini Al-Fatih wal Khatim, penutup segala penutup. Ada penjelasan orang yang baca sholawat Fatih sekali gak bakalan masuk neraka. Bisa saja. Syekh Ahmad At-Tijani ulama besar, karena kalimat sholawat di situ mengandung makna yang sangat tinggi, mengandung kedudukan Nabi, bukan sekedar mendoakan Nabi dan berahmat, tetapi mendudukkan Nabi pada posisi Nabi. Punya makna-makna seperti itu. Ya silakan yang percaya mengamalkan, itu hak mereka. Sholawat banyak. Karena Nabi ini kan rahasia besar. Saya pernah ditanya, Habib itu memperingati nuzulul Quran mana lebih afdal daripada memperingati Maulid? Jawabannya kan mudah saja. Lalu nggak ada Maulid Nabi nggak lahir, ada nuzulul Quran. Nggak ada nuzulul Quran, wala Masjid Jamal, wala Istiqlal, wala Islamic Center. Nggak ada apa-apa. Wala mobil itu nikah,
memang ada sholawat, tapi semuanya juga kembali kepada pembaca. Oke, memang punya masing-masing kedudukan sholawat, tetapi nilai sholawat itu kembali kepada pembaca, kekhusyuan yang baca itu. Saya baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi sholawat Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma shalli ala nurul wasir asrar qiyamah. Buat saya ini kelemahan saya ingin Nabi Muhammad ini masih melewati macam-macam. Mendingan saya Allahumma shalli ala Muhammad wa sallallahu alaihi. Tapi yang paling penting pilih satu sholawat yang menurut Anda mantap, Anda baca dengan jumlah tertentu, diistiqomahkan. Baca setiap hari 100 dan 1000. Begitu Anda istiqomah baca, nanti begitu Anda sakit, kalau sakit itu tetap dihitung setiap hari berjalan terus. Istiqomah. Tambah banyak yang tambah berkah. Begitu saya kira. Terima kasih teman-teman. Yang saya tanyakan ketika kita beramal, membedakan keinginan dengan nafsu, bagaimana cara membedakan? Kadang-kadang kita mau sekali, ternyata itu nafsu. Supaya itu menjadi ikhlas. Kita terima kasih. Sekarang begini, bicara ikhlas itu makom tertinggi, jangan. Dan ikhlas itu bertingkat. Beramallah jangan tunggu ikhlas. Itu beramal. Nama Ustaz, poinnya di situ. Beramallah jangan tunggu. Sambil berusaha ikhlas. Ya. Nah itu saja. Jadi ikhlas, orang kalau tahu supaya dia bisa ikhlas, dia butuh taklim. Jadi tahu dia nilainya ikhlas. Itu saja. Sebab yang diterima oleh Allah amalannya ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu alamat daripada pengiriman. Kalau kita mau kirim JNE, mau kirim GT, nah alamatnya kemana? Kalau alamatnya ke D, sampai ke D. Kita ikhlas kemana? Ikhlas kepada manusia. Saya niat bangun ikhlas supaya nanti orang wah buat saya. Nanti dapat dia wah buat saya. Jadi ikhlas karena Allah. Jadi, tapi kalau dia tahu, insya Allah dia bisa ikhlas. Perlu taklim. Jadi Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas. Nanti di akhirat itu orang akan menuntut kepada Allah. Ya Allah, saya sudah bangun masjid, mana pun saya tidak dikasih pahala. Sekarang kamu bangunnya supaya masyarakat anggap kamu orang dermawan. Sudah dia dermawan, kamu? Ya sudah, ya itu bagian kamu sudah. Jangan ke situ Pak, jangan ke situ dulu Pak. Seorang wali Allah, doa, langsung makan turun. Doa, mustajab dapat semua. Begitu di akhirat, ditanya, ya Allah mana pahala saya? Kamu jadi wali kan supaya kamu mustajab aja, supaya dapat ini. Kamu udah dapat kan? Ya udah itu. Ikhlas itu sudah jangan karena Allah itu. Cuman memang ada tanda-tanda orang ikhlas. Ya kan? Kalau dia sholat berjamaah, waktunya dengan sholat sendiri sama. Jadi dia biasa aja. Orang ikhlas itu apa adanya. Dia tidak
Dan yang nggak bisa diganggu sama setan hanya orang ikhlas. Orang ikhlas saja, yang enak. Pokoknya hiduplah apa adanya karena Allah atau ikhlas. Tidak usah karena manusia, karena Allah. Sekarang Anda ada tamu di rumah, Anda habis sholat maghrib. Ada tamu, Anda biasa sholat pada maghrib, pada dia dulu maghrib. Oh ada tamu sudah nggak enak, sholat ada tamu nggak enak. Itu namanya tidak ikhlas. Ada tamu sholat pada dia malah gitu selesai. Itu aja. Jadi, cuma kalau masalah nafsu memang mengaruh. Ada yang ibadah itu semangat karena nafsu. Ya, nafsu. Karena nafsu itu kurang ikhlas. Tapi kita jangan kecewa juga. Contoh saja, bisa nggak kita sholat khusyuk? Mungkin nilai khusyuk kita dalam sholat 20%. Sholat fardhu maghrib sholat. Allah, itu khusyuk itu. Tapi setelah Allah, ini sebentar kita kesabaran dulu. Nah, mulai kita tapi di dalam satu paket sholatnya tetap ada khusyuk. Bisa khawatir, ya? Insya Allah. Tapi ikhlas ini bertahap, berusaha. Nanti lama-lama bisa ikhlas. Biasanya itu orang kalau udah cinta sama Allah dia bisa ikhlas. Tidak usah sama manusia. Apa sih? Amin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina wa Nabiyina sallallahu alaihi wasallam.